Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembahasan tentang ini ya, ladder logic ya untuk mesin PLC. Jadi pada video sebelumnya saya kan udah membahas ya tentang apa itu timer. Nah sekarang kita akan buat suatu project nyata tapi yang kecil-kecil aja. Ya ini tentang menghidupkan suatu lampu gitu secara bergantian, tapi flip flop ya, mati hidup mati hidup mati hidup gitu. Oke, sebentar nih saya full screen dulu. Oke, saya harap dari video-video sebelumnya itu sudah bisa menjadi pengantar ya, pengantar yang cukup kuat, fundamental yang cukup kuat untuk teman-teman bisa mencoba ini di rumah gitu. Oke, langsung aja. Jadi pertama kali saya harap teman-teman ngerti ya apa itu flip flop. Saya langsung aja tanpa ngejelasin lagi. Saya buat dulu rangkaiannya, tambahkan kontak. Nah ini saya pertama kali ngebuat rangkaian latching ya, rangkaian pengait. Jadi saya tekan tombolnya, tombol hidup, terus saya lepas tombol hidupnya, dia bakal hidup terus nanti sampai akhirnya saya tekan tombol off secara dedicated untuk si rangkaian atau mesin PLC nya nanti mati. Oke, jadi normally close, kemudian saya tambahkan, aduh lama banget ini, saya tambahkan kontak, maksud saya coil yang biasa. Oke, rangkaian 1 jadi, rang 1, rang 2 saya akan buat kontak. Jadi intinya gini teman-teman ya, di rangkaian nanti kita hidupkan dulu, kemudian setelah rangkaiannya hidup barulah lampu ini saling hidup secara bergantian ya. Jadi saya akan buat dulu lampu pertama setelah dari rangkaian rang 1 sebagai yang hidupin, kemudian mana timer, ini timer yang di sini ada coil. Nah, coilnya ini lampunya nih teman-teman, coilnya ini lampu, kemudian saya tambahkan di sini kontak lagi tapi normally close. Oke, lampu 1 udah jadi, saya buat lampu kedua. Ya elah, nah ini timer lagi, kemudian saya tambahkan normally close rangkaiannya di sini, lalu pada rang yang sama saya tambahkan coil yang biasa aja. Oke. Nah, di sini saya juga akan mengajarkan ya. Mungkin di video sebelumnya saya karena belum ngebahas juga. Jadi sifatnya seperti ini teman-teman. Jadi setelah saya hidupkan ya si tombol yang satu ini, kan dia saya lepas lagi, kan dia hidup terus ya. Setelah dia hidup terus, nah kemudian si outputnya ini, output dari coil pertama, atau ini kan variabel sama ya. Nah jadi dari output yang pertama ini saya jadikan dia menjadi kontak. Nah karena ini hidup maka ini akan hidup. Nah jadi dia akan menghidupkan si timer dan menghidupkan si lampu gitu. Jadi setelah timernya waktunya sudah terpenuhi, 5 detik dia hidup. Nah nanti saya buat nggak usah 5 detik deh, mungkin 1 detik dia hidup. Nanti si timer ini lampu yang kedua ini mati, maksud saya lampu pertama ini mati. Kemudian nanti dia berlanjut ketika timer ini hidup, nanti ini dijadikan outputnya gitu. Nah daripada bingung nih, saya langsung buat aja lah ya. Kita buat ini tombol 1 bolehan, tombol 2 juga bolehan,
terus juga anggap saja ini memori lah ya, hidup. Kemudian oke, lampu 1, lampu 2. Nah, tipe data kita ganti, kita akan inisialisasi, kita ngebuat variabel untuk 2 timer yang telah kita buat ya. Timer 1 submit, timer 2 submit. Oke, ini kita atur masing-masing preset atau waktu timer on delay-nya itu selama 1 detik ya, 1000 milisecond. Kelebihan deh, 1000 milisecond. Oke, tutup lagi. Nah, ini kita taruh jadi tombol 1, kemudian ini jadi tombol 2, kemudian ini jadi memori, menandakan bahwa ini hidup ya, karena outputnya itu sesungguhnya lampu gitu. Jadi kita buat saja ini memori biar antara satu rang dengan yang rang lain itu ada korelasinya gitu. Nah, korelasi dari rang 1 dengan rang 2 itu ya ini memorinya ya. Oke. Nah, ini ketika jadi yang membuat rang 1 dengan rang 2 nyambung ialah memori. Nah, jadi untuk kontak dengan coil mereka bisa berbagi satu variabel yang sama ya, walaupun secara instruksi mereka berbeda. Oke, parameter untuk timer on pertama kita buat timer 1, dan ini merupakan output dari timer si pertama. Nah, saya buat lampu 1 karena ini untuk menghidupkan lampu 1. Ini timer 1 yang Q ya. Nah, jadi setelah ini hidup, timer 1-nya ini terpenuhi, kan dia hidup, ini mati ya, rangkaian lampu 1 mati karena timer 1 kan on ya, dia kan normally close. Nanti pas dia hidup sudah terpenuhi presetnya, maka dia akan menyalakan ini juga ya, rang ketiga. Ini timer kedua, timer 2Q, output dari timer keduanya. Kemudian setelah 1 detik kita juga akan mematikan lampu kedua ya. Oke, nah cukup. Nah, jadi udah kebayang lah ya kira-kira seperti apa. Ini kita coba dulu aja deh, biar teman-teman tahu nanti gimana instruksinya, bagaimana ini berjalan. Oke, saya coba start simulation. Oke, semua dalam keadaan idle ya, belum apa-apa, ini semuanya masih false. Kemudian saya hidupkan tombol 1. Oke, timer 1 hidup, timer 2 hidup, dan ketika timer 1 hidup dia akan mematikan si lampu 1 karena ini kan normally close ya. Nah, kemudian ini juga mati karena timer sudah terpenuhi lah. Kemudian bagaimana cara membuat rangkaian ini hidup, maksudnya seperti ini, bagaimana kita ngebuat ini tuh toggle gitu. Artinya dia ini bakal ke-reset gitu. Bagaimana cara nge-reset timer 1 dan timer 2 nya ini. Nah, cara nge-resetnya kita harus ngebuat suatu instruksi di mana instruksi tersebut itu nggak bisa apa ya istilahnya, dia tuh nggak bisa dimatikan secara sepihak karena dia itu berkesinambungan terhadap instruksi yang intinya. Nah, mungkin teman-teman bingung, jadi ini saya langsung buat aja ya. Dia akan terletak di sini. Saya buat timer 2Q-nya di sini. Maaf. Timer 2Q. Oke. Nah, apa gunanya ini? Nah, nanti teman-teman bakalan tahu nih. Ini saya lamain dikit ya, 2 detik biar teman-teman tahu nanti gradasinya seperti apa, feedbacknya. Oke, saya coba start simulation. Ini dalam keadaan idle ya, semua value-nya false, belum hidup. Saya hidupkan tombol 1. Oh, maaf teman-teman, maaf ya, maaf. Jadi ini tuh
instruksinya normally close contact agar dia tetap nyambung walaupun timer 2 ini mati ya. Walaupun timer 2 ini mati, nanti bisa jalan terus gitu. Oke, saya start simulation, hidupin, oke, hidup terus, lampu 2 mati. Nah, nih teman-teman bisa ngeliat perbedaannya ya. Sekarang si timer 2Q ini letaknya kan dia ini ya, kan saya sudah pernah cerita juga pada video sebelumnya. Jadi si ladder diagram ya, ladder logic ini dia tuh sifatnya seperti itu. Jadi dia bukan ngebaca atas ke bawah, bawah ke atas gitu, bukan, tapi dia ngebaca mana instruksi yang lebih dulu mendapat perintah gitu loh. Nah, setelah dia mencapai rang ketiga, rang terakhir, instruksi selanjutnya apa coba? Timer 2Q gitu. Nah, jadi dia ini mematikan, dia menghidupkan, tapi sekaligus mereset timer satunya gitu. Nah, seperti apa contohnya? Mungkin teman-teman bakalan bingung juga ya. Jadi saya akan beri suatu implementasi. Jadi ini buatnya seperti ini ya. Ini saya cuman contoh aja. Ini saya bakalan delete. Oke, saya hidupkan kembali. Ini normalnya seperti ini ya, tadinya ya. Oke, hidup, mati. Nah, sudah seperti ini kan dia nggak ada ini ya, instruksi atau perintah untuk mereset kembali si rangkaian dari lampu 1 dan lampu 2. Nah, cara seperti apa? Ini sama. Jadi kalau si timer ini bakalan ngereset setelah kita itu mematikan mematikan kontak memori gitu. Jadi si timer on ini harus mati, dia nggak boleh teraliri listrik terlebih dahulu agar dia tuh mereset. Sebenarnya ada cara lain untuk mereset timer, tapi hal itu tuh nggak bisa dijadikan untuk mematikan rangkaian flip flop seperti ini ya. Jadi satu-satunya untuk mematikan timer seperti ini tuh dia harus dimatikan dulu si ignition dari si timer. Ignition di sini kan memori ya. Jadi kalau saya matikan memorinya, ini nggak bisa dimatikan ya, karena intinya itu sebenarnya di sini nih. Bisa ding, memori sebenarnya bisa mati nih. Tuh. Oh maaf, ini saya matikan dulu. Tuh. Hidup terus ya. Ini saya matikan lagi memorinya, saya hidupkan lagi. Nah, dia baru bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi dia harus ada ignition ya, atau pemicu agar si pemicu dari si timer ini mati, agar si timer ini bisa ngereset. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya kita harus menambahkan suatu instruksi tambahan, ya ini berupa, nah ini harus ditaruh setelah memori ya, karena kalau kita taruh sebelum memori nanti dia nggak bisa. Dia taruh setelah memori karena dia sebagai ignition, karena ini kan selalu hidup ya. Jadi rang 1 ini kan selalu hidup, jadi nggak mungkin mati, nggak mungkin reset juga. Jadinya dia harus diletakkan pertama. Nah, ini dia harus letakkan selanjutnya. Si perintah untuk mereset atau mematikan rang ini seperti ini gitu. Jadi teman-teman perhatikan ya secara seksama ini gimana konsep logika dari ladder logic ini berjalan. Saya matikan lagi nih. Rang 2 kembali ke rang 1, kembali ke rang 2. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan dia sempat mati nih teman-teman nih. Coba perhatikan nih timer 2Q. Nah kan dia sempat mati sebentar hingga akhirnya dia hidup lagi gitu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, saya akan berikan contohnya ya. Bagaimana cara sifat dari normally close ini bekerja, tapi dia tidak mematikan secara sepenuhnya. Nah, mungkin bahasan saya terlalu kompleks. Saya langsung aja berikan contohnya. Jadi teman-teman ingat ya, ini rangkaiannya seperti ini teman-teman. Ini project kecil-kecilan kita nih dari implementasi dari instruksi yang sudah kita pelajari terkait kontak, coil, dan timer. Oke. Ini saya akan bahas tentang terkait gimana cara ngebuat untuk mereset suatu rangkaian gitu. Logikanya seperti apa. Saya stop dulu. Oke teman-teman, nah ini kita udah ini ya. Setelah kita udah coba tadi percobaan yang tentang ngebuat rangkaian flip-flop, sekarang saya mau ngebahas tentang bagaimana ngebuat rangkaian untuk mematikan si
timer itu. Gunanya untuk apa mematikan timer? Seperti yang udah teman-teman perhatikan tadi, itu gunanya untuk mereset si timer agar dia bisa ngelooping ya, melooping agar si rangkaiannya ini bisa saling bekerja berkesinambungan dan repetitif gitu, dan berulang gitu ya. Mati hidup, nggak yang mati terus, atau yang hidup terus gitu kan, nggak bisa dimatikan kecuali dengan kita mematikan atau menghidupkannya secara tombol gitu. Kan nggak mungkin ya mau ngidupin flip flop tapi harus pakai tombol terus-terusan gitu kan, kita pengennya kan dia hidup terus gitu. Nah oke. Jadi saya udah ngebuat suatu rangkaian ya. Ini contoh sederhana dari ladder logic. Jadi ini kalau kita pikir secara logika sih ini nggak nyambung sebenarnya, tapi ini tuh apa ya, ya memang udah ketentuan dari sananya gitu ya, udah dari sononya tuh memang logiknya seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi cara kita untuk membuat sesuatu resetnya itu kita harus menggunakan normally kontak ya. Tapi ini ada syaratnya nih. Jadi normally kontak ini salah satu bisa dibilang ignition ya. Dia kayak pemicu yang nggak bisa mati tapi nggak bisa hidup, dengan syarat dia itu juga harus tersambung pada suatu coil. Jadi dia harus terikat ya. Mereka harus sepaket gitu, harus couple lah gitu. Jadi ketika kita ingin membuat suatu perintah atau instruksi khusus yang mana tugasnya dia itu untuk mengignition atau memicu dia itu untuk mati dan hidup dalam suatu rang, tetapi dia tuh nggak bisa mati secara sepenuhnya. Itu kita harus punya yang namanya coil. Kalau nggak coil, dia bisa timer Q, output dari timer, atau output dari rang, atau output dari math ya, fungsi matematika, atau fungsi compare, fungsi perbandingan gitu, bisa. Tapi harus output ya. Jadi mereka ini cuma boleh sepaket aja, nggak boleh lebih, nggak boleh ada kontaknya. Jadi cuma boleh ada si ini normally close, dan outputnya bebas ya, boleh dari output dari timer, output dari counter dan lain-lain. Tapi saya coba di sini output dari coil biasa. Nah langsung saya coba aja lah, nggak basa-basi. Start simulation. Ini lampu 1 nyambung terus ya. Saya kayaknya mana lampu 1 tuh, lampu 1 nggak bisa mati nih teman-teman nih. Nah jadi seharusnya ya, saya juga salah naruh, ini harusnya di depannya ini ada kontak dulu biar dia ada contohnya, tapi nggak apa-apa deh. Ini ketika saya hidupkan ya, sudah saya simulasikan. Nah di sini kan tombolnya hidup terus ya, dan dia menghidupkan memori untuk rang kedua sebagai link lah. Nah memori 2 hidup, lampu 1 hidup. Nah ini lampu 1 ini dia nggak bisa mati nih teman-teman nih, dia nggak bisa true atau false gitu, nggak bisa ya, karena dia secara default dia ini nyambung terus yang ini nih. Nah seperti itu. Jadi fungsinya ini dia tuh nggak bisa ditoggle lah, intinya seperti itu. Dia kalau mati nggak bisa dihidupin, atau dia hidup tapi nggak bisa dimatiin gitu, kebalikan aja. Oke, saya coba dulu ini, kita tambahkan suatu fungsi ya. Nah kita tambahkan, saya tambah apa ya, tombol 3 aja. Ini cuma buat contoh. Salah lagi, maaf teman-teman ya, ini tipe datanya masih salah, ini harusnya boolean. Tombol 3 submit. Oke. Mana nih tombol 3? Oke. Nah ini saya hidupkan dalam kondisi idle, rangkaiannya belum ada yang hidup ya sama sekali ya. Ini ketika saya hidupkan tombol 3, maka lampu 2 pun juga hidup ya. Ini teman-teman harus ingat lagi nih logikanya nih, kan dia ini normally
close ya. Jadi secara default dia akan nyambung walaupun secara variabel value-nya itu false teman-teman. Nih lampu 1 coba kita cari nih. Nah lampu 1 kan value-nya false ya, tapi dia nyambung terus ya. Kenapa ya? Karena sifat dia ini normally close. Jadi selagi dia teraliri listrik maka dia akan nyambung terus. Nah nih seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi kalau dia ini digunakan sebagai pemicu atau ignition untuk selalu on atau selalu off ya begini. Jadi dia harus dipasangkan sepaket dalam satu pemrograman ladder diagram ini. Harus ada si normally close-nya dan si outputnya. Outputnya itu dari apa? Sudah sebut tadi itu ya. Nah ini kalau dalam keadaan seperti ini saya matikan, ini nggak akan bisa nih teman-teman nih. Tuh, ini nggak bisa dimatikan ini. Nah seperti itu. Tapi kebalikan nih, kalau misalkan si lampu 1 ini hidup, nah dia nggak akan bisa dihidupin nih. Ini saya hidupkan ya tombol 1 ya. Tombol 1 hidup. Oke. Udah hidup ya lampu 1 ya. Di sini pun juga value-nya true. Nah, ini nggak bisa saya matikan nih teman-teman. Tuh, nggak bisa saya matikan. Nah, jadi gunanya instruksi instruksi untuk mereset ini hanya bisa dibuat dari suatu variabel. Hanya bisa dibuat dalam satu variabel yang dimana di dalamnya itu ada normally close dan satu coil. Maksudnya satu output ya. Ya bisa jadi coil atau bisa jadi output dari timer, counter dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak bisa dimatiin nih. Tapi kalau saya matikan, nah ini nggak bisa dimatiin jadinya nih. Tuh seperti itu ya teman-teman. Nah atau kita coba lagi deh. Ini saya pindahkan ke bagian yang di atas lah ya, biar tahu contohnya seperti apa. Ini saya hapus dulu. Saya ganti dia normally close dan dia merupakan lampu 2. Oke, sip deh. Ini coba saya jalankan ya. Oke. Jadi tombol 3 true nih. Nah, oke, ini normal ya. Secara idle udah false semua. Ini ketika saya jalankan ya. Tombol 1 saya hidupkan. Oke, dia hidup terus. Dan tombol 3 pun juga hidup terus. Tuh, tombol 3 saya buat true ya. Nah, lampu 2 ini dia nggak bisa dimatiin tuh. Karena lampu 2 dalam keadaan on gitu. Jadi ini yang dijadikan sebagai penentunya ya, parameter lah seperti itu. Saya matikan dulu. Lampu 2 hidup terus tuh. Ketika tombol 3 saya matikan, dia sebagai induk ya, karena output ini harus selalu sebagai parameter induknya. Nah ini saya hidupkan lagi. Ini terpisah ya, ini nggak bisa saya matikan nih. Nah jadi parameternya bagaimana dia tuh behave atau sifat karakteristik dari si ignition reset suatu rangkaian rang itu, dia tuh ngelihat dari induknya. Di lampu 2 ini kan variabelnya tuh induknya tuh ini ya, coil ini. Nah karena coil ini dia tuh lagi dalam keadaan false, nah makanya dia ini akan selalu hidup gitu, akan selalu false juga sifatnya. Nah tapi kalau misalkan saya hidupkan lagi tapi tombol 3 juga hidup, nah dia akan ngikuti induknya, ngikuti si parameter dari si ignition resetnya ya. Ini karena dia true, maka lampu 2 pun juga true dan dia nggak akan bisa hidup. Nah saya harap teman-teman bisa paham ya logikanya. Mungkin pembahasan saya sedikit sulit dimengerti lah dari
dibanding pada video-video sebelumnya. Tapi saya harap ini merupakan suatu permulaan ya, bagaimana logika berpikir dalam pembuatan ladder logic ini begitu penting buat kita. Jadinya kita harus sering-sering melatih dan sering melihat apa ya, contoh-contoh sekitar lah gitu, bagaimana mungkin suatu rangkaian gitu ya bekerja gitu. Nanti kita coba-coba dalam bentuk ladder logic gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video pembahasan untuk project kecil-kecilan untuk membuat flip-flop ya. Saya harap videonya membantu, dan saya akan lanjutkan juga video selanjutnya untuk membuat counter ya, rangkaian counter. Oke, cukup sekian. Saya harap videonya juga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.